Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada materi lanjutan di manajemen proyek di pertemuan kedua ini. Setelah 2 minggu kita eh, pihak kampus menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka, saya mencoba mencari inisiatif dengan membagikan materi berikutnya secara online. Adik-adik mahasiswa, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang siklus dari proyek. Materi ini menarik karena yang kita membicarakan apapun jenis proyek yang akan dilakukan, ternyata dia memiliki yang namanya siklus. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah sering mendengar istilah siklus tersebut. Yang dimana kalau kita memahami makna dari siklus itu kan dia adalah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir secara bertahap, sehingga nantinya pada tahap akhir dia akan kembali ke tahap awal. Begitu seterusnya, dia akan berputar dari seluruh tahap-tahapan yang ada. Begitu pula dari proyek. Apapun jenis proyek, dia memiliki tahapan mulai dari awal hingga pada tahapan berikutnya sampai di tahap akhir. Setelah tahap akhir, dia akan kembali lagi pada tahap awal. Eh, kita akan mencoba membahas dari siklus dari proyek tersebut. Kompetensi umum yang kita harapkan pada mata kuliah manajemen proyek ini, mahasiswa dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah proyek. Untuk menuju ke tahapan ini, maka untuk materi siklus proyek, kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskan. Jadi bukan lagi dalam tahap mengetahui, tapi mahasiswa sudah masuk pada level yang kedua, bagaimana dia bisa menjelaskan siklus hidup dari proyek yang ada. Proyek-proyek yang ada di lingkungan sekitar kita, mahasiswa dapat menjelaskan siklus-siklus apa yang terjadi dalam proyek tersebut. eh, Memaknai dari sebuah siklus. Jadi, proyek itu dia seperti makhluk hidup yang memiliki suatu tahapan yang saling berputar. Kita bisa lihat dari contoh makhluk hidup, apapun jenis makhluk hidup, itu tidak mungkin dia langsung pada tahap yang besar. Dia butuh tahapan-tahapan mulai dari bayi, setelah itu naik menjadi anak-anak. Kalau misalnya contoh manusia, mulai dari bayi, terus masuk pada tahapan anak-anak, terus naik tahapan remaja, dewasa, orang tua, meninggal gitu. Begitu lagi kembali, ada lagi yang hidup, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi dia memiliki sebuah siklus hidup. Begitu pula proyek. Proyek dia memiliki tahapan-tahapan yang dimana tahapan itu saling berputar terus-menerus. Mana tahapan tersebut? Tahapan dari proyek kita bisa lihat dari 4 tahapan. Mulai dari tahap konsepsi, jadi tahapannya itu mulai dari tahap konsepsi, setelah itu masuk pada tahap perencanaan, setelah perencanaan selesai masuk pada tahap eksekusi, setelah eksekusi selesai baru tahap operasi. Operasi selesai dia akan kembali lagi pada tahap konsepsi. Inilah yang terjadi pada siklus dari proyek tersebut. Kita akan mencoba membahas satu persatu tahapan-tahapan yang ada. Kalau kita melihat kan di sini tahapan awal dia dalam bentuk konsepsi. Konsepsi itu apa? Konsepsi itu mirip dengan tahap konsep. Konsep itu kan sesuatu yang tertulis tapi belum bisa kita realisasikan. Dia masih dalam tahap konsep yang nanti akan diimplementasikan pada tahap-tahap berikutnya. Konsepsi beda dengan perencanaan. Nanti akan kita lihat apa perbedaan mendasar antara tahap konsepsi dan perencanaan. Setelah itu di perencanaan masuk pada eksekusi pelaksanaan dari proyek. Proyek selesai, masuklah pada tahap operasi. Kita akan coba bahas satu persatu tahapan-tahapan tersebut.
Kalau kita melihat berdasarkan grafik, jadi saya mengimajinasikan di sini dalam sebuah grafik yang dimana sumbu X ini adalah tahapan dari siklus proyek tersebut, mulai dari tahap konsepsi, terus lanjut pada perencanaan, eksekusi, dan tahap operasi. Dan sumbu Y itu tingkat usaha atau biaya yang dikeluarkan, tingkat usaha yang dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan proyek tersebut. Di mana konsepsi ini, tahapan-tahapan yang dilakukan baik pada inisiasi, analisis kelayakan, terus masuk pada tahap perencanaan, bagaimana membuat jadwal, anggaran, sumber daya yang digunakan, menganalisis faktor resiko, dan membuat staffing. Di eksekusi pelaksanaan dari proyek, tetap kita harus melanjutkan pada laporan status, perubahan yang terjadi jika proyek tersebut berbeda dengan perencanaan, kualitas dari proyek, hingga pada peramalan dari proyek tersebut sehingga proyek kita prediksikan dia bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana yang kita lakukan. Di tahap operasi adalah tahap di mana proyek itu telah selesai dan diimplementasikan, sehingga dibutuhkan training, transfer dokumen, penugasan kembali, serta lesson learned. Adik-adik mahasiswa, ada yang perlu kita pahami di sini bahwa di tahapan yang ada itu selalu kita mengkorelasikan atau menghubungkan dengan biaya yang dikeluarkan. Contoh, di tahap konsepsi. Tahap konsepsi ini biaya usaha yang dilakukan tidak terlalu besar dan biaya yang kita keluarkan itu juga belum terlalu besar gitu. Biaya akan semakin besar ketika dia masuk pada tahap-tahap selanjutnya. Contoh di tahap perencanaan, biaya sudah mulai naik gitu. Jadi kita harapkan dalam membuat proyek, dan ini yang banyak terjadi, di mana proyek belum selesai tapi biaya sudah membengkak. Padahal sebenarnya yang diharapkan adalah biaya besar itu terjadi ketika sudah masuk di tahap eksekusi. Di tahap perencanaan biaya keluar tapi tidak terlalu besar sesuai dengan teori yang ada. Nanti biaya besar ketika masuk pada tahap eksekusi, dan biaya akan mulai menurun ketika tahap operasi, karena di operasi ini lebih banyak pada bagaimana menjalankan hasil dari proyek tersebut serta maintenance, perawatan dari produk proyek yang telah ada. Itu di tahap-tahap awal, sehingga perlu diperhatikan bahwa di tahap-tahap proyek itu harapan dari penganggaran itu dia tidak membesar, dia tidak bisa mulai dari awal langsung besar gitu. Dia harus mengecil dulu, perencanaan sudah mulai naik, nanti eksekusi biaya sudah besar gitu. Pahami di sini di tahap awal proyek, biaya yang diserap berada pada tingkat yang masih rendah. Jadi di tahap konsepsinya biaya masih rendah, di perencanaan sudah mulai naik, otomatis hingga pada eksekusi biaya pasti akan semakin besar. Jadi besarnya biaya akan semakin membesar seiring dengan berlangsungnya proyek. Dan di tahap awal proyek, otomatis peluang keberhasilan proyek masih rendah gitu. Misalnya seorang bupati membuat konsep, saya ingin membuat jalan sejauh 10 km. Pada saat membuat konsep ingin membuat jalan, otomatis peluang keberhasilan proyek masih rendah karena dia masih dalam tahap cita-cita gitu. Istilahnya cita-cita. Otomatis peluang keberhasilannya pasti rendah. Contoh yang lain, misalnya kita ingin membuat proyek, saya ingin menikah. Menikah adalah sebuah proyek gitu, karena sifatnya dia hanya sementara. Maka ketika ada keinginan untuk menikah, belum tentu bahwa pasti dia berhasil, tidak gitu. Pasti akan terjadi pernikahan, belum. Karena dia masih dalam tahap konsep. Jadi di sini disampaikan bahwa peluang keberhasilan proyek itu masih rendah pada tahap awal di konsepnya. Dan ini akan semakin besar dengan berlangsungnya proyek. Gitu. Ketika perencanaan sudah dikeluarkan, sudah dilaksanakan proyek, maka otomatis peluang keberhasilan proyek itu pasti sudah besar gitu, karena sudah mendekati
proyek itu selesai. Sama juga menikah, gitu kan? Kalau kita sudah berkeinginan untuk menikah, sudah kita rencanakan, anggaran sudah ada, pasangannya sudah ada, penetapan tanggalnya sudah ada, maka otomatis peluang keberhasilannya pasti berhasil. Kalau masih dalam konsep, itu peluang keberhasilannya masih rendah. Begitu pula pada awal proyek, tingkat ketidakpastian dari proyek tersebut dan faktor risiko pasti sangat tinggi pada tahap awal proyek. Karena peluang keberhasilannya kan masih rendah gitu. Dia akan semakin besar, tingkat ketidakpastiannya ini pasti sudah semakin menurun kalau proyek itu sudah berjalan. Kita akan mencoba, adik-adik mahasiswa, kita akan mencoba tahap-tahapan dari proyek tersebut. Tadi kan Bapak sudah jelaskan sedikit bahwa tahapan proyek kita mulai dari sebutkan tadi, mulai dari tahap konsepsi, masuk pada tahap perencanaan, terus masuk pada tahap eksekusi dan tahap operasi. Di tahap konsepsi, ini terdiri dari dua kegiatan atau dua tahapan di tahap konsepsi tersebut. Yang pertama yaitu inisiasi. Yang kedua adalah kelayakan dari proyek. Apa itu inisiasi, gitu kan? Inisiasi itu adalah titik di mana suatu ide lahir. Atau kalau kita menghubungkan dengan proyek, inisiasi itu titik di mana ide proyek muncul. Kalau misalnya usernya adalah penggunanya adalah pemerintah daerah, maka ketika pemerintah menginginkan suatu ide, ingin membuat proyek, maka itulah yang dimaksud dengan inisiasi. Masih dalam bentuk ide. Timbul pertanyaan, bagaimana memunculkan suatu ide proyek, gitu kan? Ketika Anda nantinya berada pada posisi pimpinan, posisi pemerintah daerah, ingin membentuk suatu program kegiatan atau rencana kerja dalam sebuah proyek, bagaimana memunculkan ide? Di sini kita bisa pahami bahwa ide itu muncul, karena kan selama ini ide tidak mungkin tiba-tiba muncul. Gitu. Misalnya tadi menikah, langsung tiba-tiba muncul, saya ingin menikah. Tidak mungkin, pasti ada alasan atau ada sebab ide menikah itu muncul. Sama juga proyek. Ketika ingin membuat jalan, ide membuat jalan itu tidak mungkin tiba-tiba muncul ide tersebut. Pasti ada sebab kenapa ide itu muncul. Bagaimana caranya memunculkan ide? Ini yang perlu Anda pahami baik-baik. Karena biasanya untuk membuat sebuah program kegiatan, program kerja, harus memunculkan ide. Ide itu muncul bagaimana? Sama juga dengan proyek, yaitu dimulai dengan ditemukannya suatu masalah, satu. Jadi bagaimana kita memunculkan suatu ide proyek adalah kita mencari masalah yang ada di lapangan, mendata masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan. Misalnya di masyarakat, ada masalah apa sih yang terjadi di masyarakat kita? Nah, itu yang kita identifikasi satu persatu. Misalnya di satu kampung, masalahnya adalah tingkat kemiskinan tinggi, satu. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah, dua. Itu kan masalah, kita identifikasi masalah tersebut. Hasil pertanian meningkat, tapi untuk dijual kembali, dipasarkan, ini terjadi kendala. Tidak bisa, masyarakat hasil pertanian tidak bisa dijual dengan baik. Itu kan masalah. Jadi kita munculkan masalah-masalah dari tersebut. Ataupun adanya kesempatan, kita mencari kesempatan atau kebutuhan oleh pemakai. Apa sih kebutuhan dari masyarakat? Gitu. Dari hal tersebut muncullah suatu ide bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, ternyata hasil pertanian masyarakat ini tidak bisa dipasarkan di kota. Masalahnya apa? Oh, ternyata jalan tidak baik. Atau tidak adanya alat transportasi masyarakat untuk mendistribusikan hasil pertaniannya ke kota. Ini kan sebuah masalah, sehingga masalah tersebut diformulasikan dalam suatu pernyataan yang jelas, lalu kita mencari penyelesaian,
dan dicari alternatif solusi yang mungkin. Jadi solusi inilah yang nantinya akan keluar menjadi suatu ide dari sebuah proyek. Ini yang perlu dipahami dulu untuk adik-adik mahasiswa, bahwa di tahap konsepsi kita memunculkan ide proyek apa yang akan dilaksanakan. Bagaimana memunculkan ide tersebut? Otomatis kita harus mencari masalah-masalah apa yang terjadi, kesempatan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu, atau pemakai atau pemerintah daerah, sehingga masalah tersebut kita mencari solusinya untuk nantinya keluar yang namanya ide dari sebuah proyek, gitu. Misalnya tadi, oh ternyata jalanan bermasalah, gitu kan, tingkat pendidikan rendah, oh sehingga kita membuat sebuah solusi, oh mungkin bagus untuk menyelesaikan masalah tingkat pendidikan rendah, jalanan yang akses pendidikan yang susah, maka kita pemerintah daerah membangun sebuah sekolah. Nah, jadi membangun sebuah sekolah itu karena adanya sebab yang kita sudah identifikasi dari masalah atau kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, ketika sudah kita memformulasikan, menentukan solusinya adalah misalnya tadi membentuk jalan, membuat jalan, mengaspal jalan, maka tahap berikutnya kita masuk pada bagaimana kelayakan dari proyek tersebut. Apakah proyek tersebut layak kita buat atau tidak? Kelayakan proyek, jadi di sini disampaikan kelayakan proyek adalah proses investigasi, penelusuran terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Apakah penyelesaian masalah itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat. Jadi ide dari proyek tersebut harus kita menghubungkan atau mengidentifikasi, menginvestigasi bahwa apakah proyek itu yang akan kita buat itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat bagi pemakai. Misalnya pembuatan sekolah, apakah ini cukup menguntungkan bagi masyarakat, gitu kan? Apakah ini bermanfaat, ataukah perbaikan jalan tersebut, ataukah pengadaan alat transportasi itu bermanfaat atau tidak, gitu. Ketika dia bermanfaat dan ekonomis, maka otomatis ide konsep proyek tersebut itu dapat dijalankan. Jadi kita tidak bisa langsung pada inisiasi saja tanpa menganalisis apakah proyek itu layak atau tidak. Kalau dia layak, maka tahap konsepsi sudah selesai, gitu. Sehingga muncullah solusi formulasi proyek apa yang akan kita laksanakan, gitu. Jadi misalnya tadi pembuatan jalan, setelah kita analisis bahwa oh ternyata dia layak, gitu, cukup menguntungkan dan ekonomis serta bermanfaat bagi masyarakat. Yang perlu diperhatikan pada tahap kelayakan proyek, kita harus melihat apa yang diperlukan dalam proyek tersebut. Ini belum terlalu terinci ya. Jadi solusi-solusi apa yang diperlukan, terus proyek tersebut kapan dilakukan, dan pihak mana yang terlibat. Misalnya kita pembuatan jalan, kapan dilakukan? Kan tidak mungkin pembuatan jalan itu dilaksanakan nanti Desember, kan tidak mungkin, gitu. Dimana masyarakat sudah ingin menggunakan jalan tersebut, baru kita menentukan nanti di Desember. Masyarakat sudah fokus untuk perayaan Natal, baru proyek itu dijalankan. Ini kan tidak efektif untuk hal tersebut. Jadi 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kelayakan proyek tersebut: apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan pihak mana yang terlibat dalam pembuatan proyek. Yang perlu kita perhatikan juga, jika user ini pengguna ya, jadi misalnya penggunanya atau bosnya lah, gitu, adalah pemerintah daerah, ingin melaksanakan lebih jauh idenya. Jadi ingin membuat apakah kelayakan idenya tersebut bisa kita kembangkan dalam sebuah proyek.
atau mencari solusi yang besar dari proyek itu, karena kadang ada proyek yang membutuhkan banyak pemikiran, tidak bisa langsung dibuat begitu saja gitu kan. Misalnya contoh di Jaya pembuatan proyek Menara Salib. Ini kan proyek yang sangat besar gitu. Bagaimana mengembangkan proyek tersebut agar proyek ini layak atau tidak, maka perlu dicarikan solusi dari beberapa kontraktor, konsultan, atau developer yang bisa kita sharing sehingga nantinya adanya rekomendasi bahwa proyek tersebut layak untuk kita laksanakan. Itu tahap dari konsepsi. Oke, yang dimana terdiri atas dua, yaitu pertama adalah tahap di mana inisiasi proyek, ide proyek itu muncul, dan tahap kelayakan dari proyek. Setelah konsepnya selesai dan kita menganalisis keluar rekomendasi bahwa proyek tersebut layak untuk dilaksanakan, maka kita masuk pada tahap kedua, yaitu perencanaan. Di tahap perencanaan, di sini disampaikan penyiapan rencana proyek secara detail. Jadi kita sudah membicarakan secara detail dari rekomendasi konsepsi tersebut dan penentuan spesifikasi proyek secara lebih rinci. Jadi di perencanaan ini kita sudah merencanakan secara lebih detail. Kalau membicarakan dia secara rinci, maka otomatis di perencanaan ini banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bagaimana membuat jadwal pekerjaan, karena banyak hal yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan jadwal yang dilakukan gitu. Makanya di sini akan ada pembahasan khusus kita bagaimana membuat jadwal pekerjaan sehingga proyek itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita membicarakan, merencanakan dari sisi berapa anggaran yang akan dikeluarkan, serta sistem pengendalian dari biaya. Karena yang perlu kita dipahami di sini bahwa proyek tersebut, misalnya dari pemerintah daerah, maka anggarannya itu tidak mungkin 100% langsung diberikan. Perlu adanya tahapan-tahapan dalam pencairan dari proyek tersebut. Karena adanya tahapan-tahapan, adanya waktu dalam pencairan proyek, sehingga kita butuh yang namanya sistem pengendalian biaya. Dengan harapan bahwa biaya yang kita keluarkan itu bisa selaras dengan besarnya pencairan dari proyek tersebut. Berikutnya, kita bicarakan tentang wall breakdown struktur secara rinci. Tahapan-tahapan pekerjaan tersebut dari yang besar dipecah menjadi beberapa bagian pekerjaan-pekerjaan kecil. Inilah yang akan kita nantinya membahas juga bagaimana membuat wall breakdown struktur secara rinci. Kita mengidentifikasi bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit dengan harapan pada saat nantinya pelaksanaan proyek ini bisa menjadi pusat perhatian dari kontraktor bagian-bagian yang berisiko tinggi tersebut. Terus di tahap perencanaan kita juga membicarakan tentang rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya lainnya. Berapa tenaga kerja yang kita butuhkan, sumber daya lainnya, peralatan, bahan, dan segala macam, itu di mana didapatkan. Ini dibicarakan di rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia ini harus dihubungkan juga dengan anggaran yang akan dikeluarkan. Jadi penentuan berapa tenaga kerja itu tidak bisa kita main tebak-tebak, itu perlu perencanaan, perhitungan dengan baik sehingga anggarannya nanti dia berkorelasi, berhubungan. Karena tidak mungkin selesai proyek dana habis tidak ada keuntungan kan, jadi ini semuanya harus dihitung baik-baik. Terus kita harus membicarakan bagaimana rencana dokumentasi, peninjauan pekerjaan, dan rencana pelaksanaan hasil dari proyek tersebut. Itu bagian-bagian yang dikerjakan di tahap perencanaan. Setelah perencanaan selesai, maka kita masuk,
hal-hal yang perlu diperhatikan dulu dalam tahap perencanaan. Rencana yang dibuat itu seharusnya memenuhi apa yang diinginkan oleh user. Jadi perencanaan ini selalu kita hubungkan apa-apa yang diinginkan oleh user atau pengguna gitu. Misalnya dia pemerintah daerah, sehingga rencana yang kita buat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user tersebut. Berikutnya, jadwal pekerjaan seharusnya sesuai yang diminta oleh user. Ketika user meminta pekerjaan itu harus selesai 3 bulan, maka jadwal pekerjaan yang kita buat itu sudah terinci selama 3 bulan tersebut. Harus disesuaikan. Terus aliran kas, pengendalian biaya tersebut harus sesuai dengan periode pembayaran yang dilakukan oleh user. Dan terakhir, material yang digunakan harus sesuai dengan permintaan oleh user. Kalau kita melihat hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan ini selalu berhubungan dengan user, dan user. Sehingga perencanaan yang kita buat itu jangan lewat dari koridor yang diinginkan oleh user tersebut. Kenapa? Kapan dia lewat dari itu kan maka otomatis anggaran tidak connect dengan yang diharapkan oleh user. Material juga otomatis harus sesuai dengan keinginan dari user tersebut. Setelah perencanaan selesai yang kita buat, maka kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap eksekusi. Tahap eksekusi itu sama juga dengan tahap pelaksanaan. Jadi pekerjaan dalam pembangunan proyek itu sudah dilakukan di tahap eksekusi ini. Di sini perlu kita harus ketahui, pada tahap ini campur tangan user pengguna itu sudah sangat kecil. Gitu. Kenapa? Karena porsi pekerjaan itu sudah diberikan kepada pelaksana proyek, apakah dia kontraktor ataupun apapun juga, maka pekerjaan itu sudah kita berikan pada pelaksana proyek. Maka porsi pengambilan keputusan di lapangan itu lebih banyak ditangani oleh pelaksana proyek. User hanya melihat laporan-laporan dari pekerjaan tersebut. Oke, apa yang dikerjakan oleh pelaksana proyek adalah hal-hal apa yang telah direncanakan dalam proyek tersebut dan sesuai dengan keinginan dari user tersebut. Apa-apa yang dilakukan di tahap eksekusi ini, yang pertama tahap desain, spesifikasi akan diterjemahkan dalam maket-maket pekerjaan, diagram atau skema. Pekerjaan sudah di work breakdown struktur, kita sudah bagi dalam sub-sub pekerjaan yang lebih kecil. Terus kita sudah melakukan pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung ataupun material apa yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya, dan melakukan produksi. Manajer proyek harus mengawasi dan mengendalikan sumber daya yang digunakan, motivasi, serta melaporkan kemajuan kepada user. Karena user hanya menerima nantinya dalam bentuk laporan kemajuan yang nanti akan dihubungkan dengan pencairan pendanaan dalam proyek tersebut untuk tahap selanjutnya. Setelah eksekusi selesai, proyek itu telah selesai, barulah kita masuk pada tahap operasi. Di tahap operasi ini sudah terbalik dengan tahap eksekusi, di mana kalau eksekusi tadi kan pelaksana proyek yang lebih banyak itu. Tapi kalau di tahap operasi, keterlibatan pelaksana dianggap telah selesai, karena proyek itu telah selesai dibuat gitu. Kemudian user akan mulai mengoperasikan hasil dari proyek tersebut. Jadi kalau misalnya pembuatan jalan, proyek sudah selesai, maka masuk pada tahap operasi yang dimana user itu sudah menggunakan, memanfaatkan hasil dari proyek tersebut untuk jalanan dan kendaraan sudah mulai bisa jalan gitu. Itu namanya tahap operasi. Perlu kita ketahui bahwa tahap operasi ini hanya proyek dengan hasil akhir berupa produk fisik yang mempunyai tahap ini. Jadi pembangunan fisik, proyek dalam bentuk pembangunan fisik itu memiliki tahap operasi ini. Adapun tahap operasi pada pembangunan non fisik itu sudah tidak ada. Misalnya pelatihan apa, itu otomatis tidak ada tahap operasinya.
Oke, itu di tahap operasi. Artinya proyek itu telah selesai, saatnya user untuk mengoperasikan hasil dari proyek tersebut. Di sini, di siklus itu inilah yang terjadi. Setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu, bisa jadi gitu. Sistem menuntut perubahan. Misalnya karena adanya perubahan lingkungan ataupun karena perkembangan teknologi. Misalnya contoh gitu kan, pembuatan jalan. Setelah digunakan beberapa lama ternyata jalan itu rusak gitu, sudah rusak gitu kan. Maka otomatis perlu dilakukan proyek baru lagi gitu. Sama misalnya contoh pembuatan KTP. KTP itu kan kalau kita lihat program kegiatan pemerintah dalam KTP itu kan terjadi beberapa kali perubahan. Mulai KTP secara manual, terus pemerintah membuat program pembuatan KTP secara nasional, KTP nasional, terus yang saat ini lagi tren adalah eKTP, KTP secara elektrik. Nah, sehingga karena terjadinya perkembangan teknologi atau perubahan lingkungan, user menghendaki adanya perubahan, maka otomatis terjadinya perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini akan menjadi proyek baru lagi. Gitu. Dia akan menjadi proyek baru lagi yang akan mengikuti siklus mulai dari awal lagi, tahapan dari awal lagi. Gitu. Jadi contoh tadi setelah selesai ternyata rusak, maka otomatis kembali lagi ke tahap awal, membuat tahap konsepsi lagi untuk melakukan perbaikan sistem yang ada. Sehingga jadi tahapan ini otomatis dia akan mengulang lagi dari awal gitu. Jadi setelah tahap operasi selesai dilaksanakan, ingin dilakukan perubahan dari misalnya KTP nasional, ingin dilakukan perubahan bahwa oh ada perkembangan teknologi, saatnya lah kita membuat eKTP, maka dimulai lagi dari tahap konsepsi, memunculkan ide baru lagi, perubahan teknologi. Setelah membuat konsepsi terjadi kelayakan, layak dalam proyek tersebut dibuat perencanaannya, dilakukan eksekusi, setelah hasilnya selesai baru dioperasikan. Muncul nantinya ketika setelah dilaksanakan terjadi perubahan sistem atau proyek tersebut sudah rusak, ingin dilakukan perbaikan, maka kembali lagi ke tahap konsepsi. Inilah yang dimaksud dengan siklus dari proyek, bahwa proyek tersebut tidak akan stagnan pada satu bagian saja. Setelah selesai dioperasikan, mungkin saja dilakukan suatu penyempurnaan sehingga memunculkan proyek-proyek yang baru lagi. Jadi inilah yang dimaksud dengan siklus proyek. Pada saat sudah selesai, jadi contoh tadi, pada saat sudah selesai ingin dilakukan perbaikan sistem, maka proyek tersebut kita mulai dari awal lagi. Sehingga terjadinya perputaran dari tahapan-tahapan proyek. Oke, itu saja yang ingin saya bahas pada materi siklus proyek. Mudah-mudahan ini Anda bisa mengidentifikasi, bisa menjelaskan ketika terjadinya sebuah proyek, mulai dari tahap konsepsi hingga pada tahap operasi, dan dimulai lagi kembali pada tahap konsepsi lagi. Saya rasa cukup. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik menjadi wawasan baru lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan kita sudah masuk pada aplikasi, yaitu bagaimana merencanakan proyek, membuat jadwal, dan segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.